seperti yang kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Shalom, sahabat Morning Grace. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita masuk dalam perenungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan telah berkati kami, Tuhan berikan kami nafas kehidupan, bahkan Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengar firman. Kami hari ini mau memohon Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk turun ke hati kami dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas. Agar langkah kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Bunyinya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ada namanya tongkat estafet, gitu ya. Tongkat estafet tidak hanya berjalan ketika perlombaan saja, tetapi juga dalam sebuah kehidupan. Bagaimana sebuah keluarga mewarisi segala sesuatunya. Misalnya mewarisi uang, ya kita tahu itu. Atau mungkin mewarisi tentang gaya hidup. Atau mewarisi karakter. Dan yang pasti, sebuah keluarga juga mewarisi tentang iman. Jadi apa yang ada dalam sebuah keluarga, itu menjadi tongkat estafet yang akan dilanjutkan oleh anak-anaknya.
yang pasti juga akan membentuk keluarga. Sehingga rantai ini haruslah baik. Kalau ada salah satu rantai yang mulai memburuk, dia akan berdampak pada rantai-rantai selanjutnya, keluarga-keluarga selanjutnya. Sehingga kita perlu sadar bahwa membangun iman, membangun karakter yang baik, itu menjadi bagian yang perlu kita lakukan, hidupi. Gitu ya. Dan dalam konteks ini, Paulus sedang memuji Timotius, memuji keluarganya, karena Louis dan juga ibunya memberikan warisan yang baik tentang iman. Mereka memberikan pengajaran yang baik. Mereka mencontohkan yang baik sehingga Timotius bisa menunjukkan karakter sebagai pemuda yang luar biasa. Dan Paulus yakin bahwa nanti dewasanya Timotius akan berkembang menjadi lebih luar biasa. Bahkan ketika dia mungkin nanti memiliki jemaat, gitu ya. Dan ini yang mau diwariskan, gitu ya. Lalu apa hubungannya dengan kita saat ini? Keluarga kita saat ini. Sebagai sebuah keluarga kita juga punya peran yang sama. Maukah saudara sebagai ayah, ibu, bahkan calon nanti ya, calon ayah, ibu nanti juga mewarisi hal yang baik? Apakah saudara mau? Apakah saudara mau mewariskan iman saudara yang tulus ikhlas kepada anak-anak saudara? Dan yang menjadi masalah adalah apakah kita sadar, gitu ya? Apakah iman kita saat ini sudah baik? Maka dari itu kita juga harus terus mengintrospeksi diri, mengkalibrasi diri, sehingga hidup kita menjadi seturut dengan kehendaknya. Dan ketika kita nanti punya anak, ketika kita nanti punya cucu, kita bisa wariskan gitu. Sehingga cucu kita, anak-anak kita, bisa memiliki iman yang sama dengan kita. Iman pengharapan, iman masa depan yang sama. Untuk menyosong hari esok yang penuh dengan harapan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami hari ini belajar bahwa iman juga dilanjutkan, diwariskan pada anak-anak kami. Maka dari itu kami hari ini mengambil komitmen untuk berani mendengar, berani berubah, berani bergerak, menjadi lebih seturut dengan kehendak. Ajari kami Tuhan, tuntun langkah kami. Dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak
ingin